Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Saya Opa Dias. dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 13 September 2022. Selamat pagi Opa Dias. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Opa? Puji Tuhan. Sehat? Sehat. Baik, oke, luar biasa. Opa, hari ini 13 September kita akan mendengarkan cerita ya dari Opa Dias mengenai salah satu santo begitu ya. Santonya itu namanya Santo Yohanes Chrysostomus, betul nggak Opa? Santo Yohanes Chrysostomus. Oke, Santo Yohanes Chrysostomus. Namanya ini agak sulit ya saya sebutkan, tapi saya penasaran mengenai bagaimana kisah dari santo ini. Mungkin dari namanya dulu deh Opa, artinya itu apa sih? Kalau Yohanes itu dikenal dalam bahasa Latin, kemudian berasal dari Yunani, itu Ioannes. Oke. Kemudian di dalam perkembangan zaman, gereja itu banyak berkembang dari Eropa, maka Io itu berkembang menjadi Yohanes. Kalau awalnya Ioannes, kemudian berkembang menjadi Yohanes. Nah, ini berasal dari istilah bahasa Ibrani. Namanya Yohanes, yang sekarang kita kenal sebagai Yohanes. Nah, namanya ditambah menjadi Yohanes Chrysostomus. Chrysostomus itu berasal dari kata Chrysos yang berarti emas. Sedangkan stoma itu adalah mulut. Jadi digabungkan? Setelah digabungkan dinamakan si mulut emas. Oke, ini menarik sekali ya, dari arti namanya saja dijuluki si mulut emas. Nah, dari awal kisahnya deh Pak, kehidupan awalnya itu bagaimana sih Yohanes Chrysostomus ini? Lahir dari keluarga yang ayahnya seorang perwira militer, tetapi Yohanes lahir semenjak masa bayi sudah ditinggal ayahnya dan dididik oleh ibunya sendiri, dan ibunya adalah seorang Kristen yang taat. Dia menghendaki, mencita-citakan supaya anaknya itu tumbuh menjadi orang yang baik di dalam menjalani hidupnya. Lalu waktu setelah dididik oleh ibunya, walaupun memang seorang diri oleh ibunya sendiri, itu dia menjadi seorang Kristen yang taat ya Pak? Atau bagaimana? Menjadi seorang Kristen yang memang benar-benar taat. Lalu waktu dia sudah beranjak dewasa nih Opa, atau sudah dalam masa mudanya begitu, dia sosok yang seperti apa sih Opa? Dia disekolahkan dan dididik oleh orang yang pandai, juga pandai di dalam mengimani akan kepercayaannya, dan kebetulan seorang yang pandai di dalam ilmu sastra, dan kebetulan juga yang mengajarnya ini adalah tokoh Libanius yang juga ahli sastra dan seorang yang sangat pandai dan menarik di dalam berbicara atau dalam berkhotbah. Nah, kebetulan si Yohanes ini mungkin juga dikaruniai sehingga di dalam belajarnya dia juga menjadi seorang sastrawan yang pandai, dan juga menjadi seorang yang pandai dan menarik di dalam berbicara. Retorika.
di dalam retorika. Oke. Nah, kalau kita mau mengingat-ingat bangsa kita sebelum milenial ini, Iya. kita ingat Bung Karno. Itulah salah satu contoh. Kalau beliau Oke. berpidato itu sangat menarik umat yang mendengarkan. Bahkan dari jauh pun orang malah mendekat untuk mendengar, menikmati retorikanya itu. Oke, ahli ya, berarti Iya. Santo Yohanes Chrysostomus ini. Ya, Oke, selanjutnya itu bagaimana? salah satu dari bangsa kita yang boleh dikatakan juga sebagai bermulut emas. Oke, iya. Cuma salah satu. Salah satu. Banyak yang lain ya? Yang lain mungkin bukan bermulut emas, tetapi menjadi bukan abad sekarang. Jauh sebelum milenial itu adalah Chrysosdentis. Apa itu? Nah, ini mungkin agak lucu. Chrysosdentis. Chrysos itu tadi Chrysos itu adalah emas. emas. Aha. Dentis adalah Gigi. gigi. Iya, Pada iya, zaman iya. itu kita bisa melihat di mana-mana orang suka senyum-senyum karena apa? Ingin memperlihatkan emasnya. Datang ke kedukaan, peristiwa kedukaan, mereka tetap senyum. Nah, untuk memperlihatkan emas pada giginya. Jadi itu kalau saya mengatakan, ini zamannya Chrysosdentis Chrysosdentis. waktu itu. Nah, inilah Siap. satu Intermezzo. intermezzo. Nggak apa-apa. Oke, lalu selanjutnya dari si julukan si mulut emas ini yang tadi Opa bilang ahli retorika juga itu, dia apakah sampai besar terus menjadi seorang ahli retorika lalu melanjutkan ilmu sastranya atau ada hal lain Opa yang terjadi? Cita-cita awalnya dia ingin menjadi seorang pertapa. Oh, Jadi mengasingkan diri, hidup dalam kesendirian, di dalam hidup sederhana dan mengalami hidup dalam kemiskinan. Itu dijalaninya. Tetapi cita-cita orang tuanya kan supaya dia menjadi orang yang terhormat di mata masyarakat. Iya. Maka dia di dalam menjalani masa pertapaannya, kebetulan mungkin rancangan Allah, dia mengalami gangguan sakit pada ginjal dan perut. oh, Sehingga sakit yang sangat menjadi halangan bagi dirinya, bahkan sudah menjadi sakit yang permanen. Maka dia kembali dan menjalani hidup untuk menjadi seorang dengan keinginan untuk menjadi imam. Berarti dia walaupun seorang yang ahli tadi ya Opa bilang, tapi cita-citanya tuh pengennya jadi pertapa ya Opa. Iya. Suatu hal yang agak kontra ya kalau Iya, saya lihat. iya. Lalu selanjutnya tadi Opa bilang beliau juga ingin menjadi seorang imam. Apakah itu betul? Apa dia mempunyai panggilan menjadi seorang imam? Setelah mengalami kesakitan di dalam penyakitnya, dia lalu berubah pikiran untuk menjadi seorang biarawan. Oke, berarti Dan dari sakitnya itu ya. Ingin menjadi imam. Oke, selanjutnya bagaimana Pak? Nah, di dalam menjalani kehidupannya untuk menjadi seorang imam, dia malah mengalami perkembangan di dalam bakatnya sebagai si mulut emas Ya. dan ahli di dalam sastra. Nah, dengan demikian dia malah lebih berkembang pada saat menjalani hidup dan belajar menjadi calon imam. Oke. Setelah menjadi calon imam, apakah dia langsung ditabiskan atau bagaimana itu? Pada mulanya oleh uskup yang mendidik kemudian melantiknya dia, yaitu setelah pendidikan dia diangkat menjadi seorang diakon Diakon dulu selama 5 tahun. Oke. Nah, diakon itu belum menjadi imam. Tidak seperti diakon yang istilahnya di Indonesia. Maka
tidak pakai diakon tapi pakai istilah prodiakon. Prodiakon. Nah, itu prodiakon itu jauh dari diakon. Diakon itu melewati pendidikan Betul. yang akan menuju menjadi imam. Tetapi belum menjalani Iya. kehidupan membawa ataupun memberikan sakramen. Betul. Itu 5 dia tahun menjadi ya berarti? diakon, ya, menjadi diakon selama 5 tahun. Selanjutnya apakah setelah 5 tahun itu dia langsung jadi imam? Setelah 5 tahun, maka dia diangkat menjadi imam dan bertugas selama 12 tahun. 11 sampai 12 tahun ya itu ya? Selama 11 300 sampai 12 tahun. Tahun 300-an itu ya? Iya. Apa ya? Oke. Nah, di dalam menjalani imamatnya, umat sangat tertarik di dalam cara Yohanes mengajar maupun memimpin maupun membawa pengajaran kepada umatnya oleh bakatnya sebagai seorang retorika dan si mulut emas itu. Iya, oke. Sehingga banyak umat yang tertarik Yang kepadanya. tertarik ya. Jadi sudah suka gitu ya sama sosok imam ini, jadi rasa memiliki gitu umatnya ya. Iya. Sense of belonging yang tinggi. Lalu setelah menjadi imam, apa biasanya itu cerita-cerita ini kan berangkat dari imam lalu menjadi uskup, lalu menjadi uskup agung segala macam. Apakah itu juga terjadi Opa pada Yohanes Chrysostomus Iya, ini? nyata sekali terjadi pada diri Yohanes Chrysostomus ini. Tetapi ada duri di dalam perjalanan imamatnya, yaitu ada ratu dari kaisar yang memerintah waktu itu, Ratu siapa itu? Ratu Eudoxia, yang tidak senang akan sikap bakat Oke. pelayanan dari Yohanes. Yohanes. Oke. Apalagi sifat dari ratu itu suka menonjolkan diri, Oke. sehingga dia tidak senang kepada Yohanes karena banyak umat itu cenderung memperhatikan, melihat, menyayangi Dia Yohanes dibanding ratu itu ya? dibanding ratu. Oke. Jadi ratu itu dia sudah tidak suka ya berarti Opa ya? Iya. Apa? Biasa kan orang tidak suka itu ada tindakan selanjutnya. Lalu ratu itu apa yang dilakukan? Kemudian ratu dengan melalui perintah kaisar, dia diasingkan. Oh, Yohanes ini diasingkan? Ya, diasingkan. Tetapi dalam pengasingan itu umat yang sangat mencintainya tetap mengharapkan, bahkan berjuang supaya dikembalikan. Oh, oke. Dan akhirnya di dalam beberapa waktu Yohanes dikembalikan. Dibalikan. Tetapi tetap masih membawa kebencian di dalam diri ratu. Itulah kehidupan awal di dalam menjalani imamat dari sang mulut emas ini. Waktu saat jadi uskup agung Konstantinopel ya Opa kalau tidak salah. Oke. Lalu itu pengasingan pertama ya Opa? Ya. Apakah ada pengasingan kedua Opa setelah itu? Ya, Gimana itu kisahnya Opa? itu karena kebencian dari Eudoxia, dia tetap menginginkan supaya si mulut emas ini supaya tersingkir. Tersingkir, pokoknya harus tersingkir Ya, gitu ya? tersingkir. Nah, akhirnya ya pengaruh ratu ini lebih besar dari kaisarnya, maka si mulut emas Yohanes ini akhirnya diasingkan lagi Diasingkan lagi. Kemana itu kali kedua ini? ke Konstantinopel. Oke. Ya. Nah, di sana umat tetap menyayangi si mulut emas Yohanes ini, tetapi dari pihak kaisar, terutama ratunya, masih tetap menyimpan dendam kebencian kepada Yohanes. Tetapi akhirnya ketika kembali, mungkin karena kebencian itu, ratu mulai
membangun suatu sikap kebencian yang baru, yaitu membangun patung ratu di daerah keuskupan Yohanes ini dibentuk dari perak. Oh. Jadi menonjolkan dirinya sebagai seorang ratu di hadapan Yohanes ini ya. Yohanes ini. Lalu bagaimana sikap Yohanes menghadapi itu? Sikap Yohanes dengan tegas mengkritik tentang sikap ini supaya itu pembangunan patung ratu itu tidak layak untuk dibangun di daerah katedral, dekat katedral itu. Maka terjadilah kebencian di antara para umat terhadap ratu. Oh, umatnya Santo Yohanes Chrysostomus ini ya, Iya. Bapak ya. Lalu bagaimana? Lalu ratu di dalam perjalanan, dalam kesombongannya, ternyata Allah memberikan suatu tanda, bahkan suatu hukuman kepada umat, yaitu terjadi suatu gempa yang amat dahsyat. Oke. Dan suasana menjadi kocar-kacir dan ratu sendiri menjadi ketakutan, sehingga ratu juga meminta kepada kaisar untuk boleh dikembalikan lagi. Apa yang dikembalikan? Yohanes yang Sebelumnya diasingkan itu. ya, Ini waktu pengasihan pertama ya Pak? Apa yang kedua? Yang pertama ya? yang pertama. Oke. Heeh. Kemudian pasti oleh rancangan Tuhan sendiri, si ratu kemudian juga dalam situasi bencana itu ratu juga meninggal. Oh, oke. Ya, ratu meninggal. Sekarang kekaisaran diperintah oleh putranya sendiri yang ya. itu menjadi kaisar saat itu, dan kaisar yang adalah putra jadi Eudoxia itu mengasihi, menghormati Yohanes. Oh, maka berbanding terbalik ya dengan ya, ibunya. Maka oleh perintah kaisar yang putranya sendiri itu, Yohanes akhirnya dirangkul kembali untuk kembali ke negerinya sampai pada usianya yang terakhir, Yohanes. Dan setelah meninggal, relikuinya ditempatkan di gereja Konstantinopel. Tetapi suatu kejadian yang sangat memalukan gereja Roma, yaitu ada peperangan di mana para laskar salib, yang waktu itu kita kenal sebagai perang salib, itu menuju untuk berperang di Israel, melewati Konstantinopel. Di sana mereka membuat huru-hara sambil mengambil relikwinya Yohanes, dan mereka bawa untuk ditempatkan di Roma. Itu selama sampai 800-an tahun. Sampai 2004. Ya. Kemudian Paus Yohanes Paulus II dengan rendah hati memohon maaf kepada gereja Ortodoks Timur yang waktu itu adalah berada di Eropa bagian timur. Itu gereja Ortodoks Timur. Meminta maaf untuk lalu mengembalikan relikwinya Yohanes itu ke sana. Demikian akhirnya dengan penuh kerendahan hati Paus Yohanes mengembalikan relikwinya itu untuk menghormati Yohanes pada gereja Ortodoks Timur waktu itu. Oke. Lalu Opa, ini saya sebenarnya ada sedikit yang pernah saya dengar nih mengenai kisahnya Santo Yohanes Chrysostomus ini. Beliau itu mengalami pengasingan sebenarnya hampir 2 kali, tapi yang keduanya itu sepertinya gagal ya Opa ya? Tidak sampai ke tempat pengasingan, itu benar nggak sih? Iya, dalam rencana pengasingan yang kedua, itulah
dia mengalami dan bahkan masyarakat di sekitarnya juga mengalami musibah itu. Jadi musibah di mana terjadi banyak korban, Huru-hara termasuk itu. ya termasuk juga Ratu Eudoxia itu. Tapi Maka dia dapat kembali. Akhirnya kan jenazahnya oke. dikembalikan ke Istanbul. Oke, berarti bukankah waktu saat hampir ke pengasingan kedua itu, apakah Yohanes Chrysostomus itu tidak mengalami sakit ya, Pak? Bukan ya? Berarti, apakah dia sebelum sampai ke tempat pengasingan kedua dia tidak sampai, tapi akhirnya dia meninggal karena dia mengalami sakit, begitu? Ya, Oke. karena sakit yang dialami, juga karena usia yang sudah semakin lanjut, ya, oke. di dalam kehidupan yang selalu menderita oleh pertapaannya, maka kondisi badannya semakin menurun dan semakin menurun. Oke, siap. Sehingga wafat sebelum sampai ke tempat asalnya. Iya, berarti sebelum sampai Konstantinopel ya Iya. Pak ya. Oke. Lalu Pak, ini kan kisah yang lumayan panjang ya mengenai Santo Yohanes Chrysostomus yang dari awal kisah dia bersama ibunya sampai di akhir hayatnya itu dia sebagai sosok yang terus memegang prinsipnya, terus setia pada imannya sampai akhir. Dan menurut Opa sendiri, kira-kira pesan atau teladan apa gitu yang bisa kita praktikkan atau yang bisa Opa bagikan pada saya pribadi dan juga kepada seluruh pemirsa Oke Hari ini dari Santo Dia Yohanes mempunyai satu Chrysostomus? kesan yang amat dalam dengan meninggalkan satu pesan, yaitu mencintai dengan sepenuh hati di dalam kehidupan. Itu sangat mempengaruhi hidupnya sehingga dia sampai pada wafatnya dia tetap di dalam imannya, dalam ketekunan dalam imannya sampai akhir hayatnya. Sebagai seorang pengaku iman, sebagai seorang yang sangat taat kepada ajaran. Menurut imannya Iya. dan sampai akhir hidupnya ya Iya. Opa ya. Luar biasa. Tadi mungkin bisa diulang apa kata-katanya Opa? Mengasihi dan Mengasihi. mencintai hidup sampai akhir hayat. Oke, mengasihi dan mencintai hidup sampai akhir hayat. Iya. Ini mungkin terkesan sederhana tapi sebenarnya sulit ya kalau misalkan kita di hidup sekarang ini kan orang-orang pada bilang kalau bahasa kerennya love yourself gitu, cintai dirimu, dan sesuai tadi yang Opa bilang mengasihi dan mencintai hidup sampai akhir hayat ya. Iya. Luar biasa. Dan semoga pemirsa Oke Hari ini, Opa, Oma, siapapun yang sedang menyaksikan episode hari ini bisa mengambil hikmah dari kisah Santo Yohanes Chrysostomus ini, bahwa mengasihi dan mencintai hidup sampai akhir hayat itu adalah hal yang mulia dan semoga bisa kita lakukan bersama sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak Opa Dias untuk kesediaannya berbagi kisah mengenai Santo Yohanes Chrysostomus, si mulut emas ini yang sangat luar biasa kisahnya, menginspirasi kita semua, dan semoga Opa senantiasa sehat ya Opa. Amin. Terima kasih. Amin. Dan sebelum kita menutup, marilah kita berdoa dulu Opa dan semua pemirsa Oke Hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.